Kegiatan sosialisasi 4 pilar ya, program dari DPD Provinsi Jawa Barat, karena ini insya Allah dilaksanakan setiap bulan. Dan memang saya memilihnya kan di kelurahan ya, karena mengharapkan agar generasi muda di lingkungan untuk ikut berpartisipasi dalam program sosialisasi 4 pilar ini. Tentu harapan saya dengan 4 pilar ini ada pola kehidupan, ada pola berrukun tetangga, ada pola berkeluarga itu yang bisa mencerminkan nilai-nilai luhur ya yang ada di terkandung dalam Undang-Undang Dasar, dalam sila di Pancasila kita, dalam hal kebinekaan kita sudah sepakat bahwa kita beragam-ragam tapi tetap satu, dan tentu hal ini tidak menjadi semboyan tapi dia diaktualisasikan dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita saling menghargai sesama kita. Tadi kan ada Ibu Sukarni bertanya gitu, ketika dia divonis menjadi positif COVID, dia dimusuhin gitu di lingkungan. Nah, padahal kan sebaliknya ya, kita harus lebih aware, lebih peduli kepada sesama lingkungan agar itu menjadi kewajiban kita bersama ya, untuk bagaimana saudara kita yang dinyatakan positif itu kita bantu dalam sisi logistik, makan, obat, vitamin supaya dia cepat sembuh, dan itu kalau dia sembuh maka wilayah lingkungan kita akan terbebas dari pandemi gitu. Tapi kalau mereka dikucilkan, maka dia pasti akan punya anggapan kan, saya tidak dipedulikan oleh lingkungan. Nah, saya kira hal-hal kecil seperti itu tentu harus kita rubah dalam kehidupan kita dengan adanya 4 pilar ini. Bagaimana kita menghargai satu sama lain. Berbeda sudah jelas kita berbeda, tapi jangan dicari perbedaannya, tapi kita juga mencari persamaannya. Bagaimana dulu di Fading Padar mengedepankan mufakat. Jangan kalau giliran pasca pemilihan RW kita nggak saling teguran lagi karena beda pilihan. Kan hal-hal begitu kan tidak diajarkan dalam falsafah bangsa kita, dalam Undang-Undang Dasar 45 kita kan nggak diajarkan. Nah, paling tidak, oke, ada timing pemilu, ada timing pemilihan RW, RT, tapi pasca itu kan kita menjadi warga berbaur, menjadi warga negara yang baik lagi, dan kita bekerja bersama-sama lagi. Toh nanti ada fase berikutnya lagi kalau memang ada yang lain yang belum merasakan menjadi RW atau RT, tapi tidak lantas itu putus gitu loh tali silaturahim dan tidak care terhadap program RW yang baru itu gitu loh, karena dia kalah nyalon RW-nya yang tahun ini, dia cuek untuk program 5 tahun ke depan. Nah, hal-hal begitu harus kita rubah lah, karena bagaimana juga kita juga sudah sepakat bangsa ini adalah bangsa besar, bangsa yang majemuk ya, yang plural, tapi kita tetap punya keberagaman, itu dihargai. Keberagaman itu kita saling menghargai dengan ikatan kebinekaan itu. Jadi saya kira saya berharap pasca sosialisasi 4 pilar ini ada suri tauladan lah yang ditelurkan kepada oleh tokoh ya, kepada masyarakat di lingkungan. Karena kan dulu kita kan sering sekali melihat contoh orang tua kita, bagaimana dia bertutur kata, berbudaya, berbahasa. Jadi sehingga kita bisa telurkan ke anak cucu kita sekarang bagaimana kita menghargai kultur budaya bangsa yang besar ini dengan pola kehidupan sehari-hari. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa memiliki, rasa nasionalisme bangsa itu. Jangan sampai kita ngaku saya NKRI harga mati gitu, tapi dia memakai produk semua produk luar, produk impor. Ya dari mana harga matinya? Kan nggak ada. Jadi kita berharap NKRI harga mati itu mulai kita mencintain apapun produk bangsa kita ini, karena itulah menumbuhkan perekonomian kemandirian bangsa ini ke depan gitu. Nah, hal-hal kecil ini kan, tapi kan marilah kita pelan-pelan kita sosialisasikan agar masyarakat kita di lingkungan juga bisa lebih baik lah tatanan kehidupannya ya, bergotong royong, bermufakat, kan indah. Kan disyaratkan dalam regulasi kita kan musyawarah mufakat. Ya, jika tidak terdapat kesepakatan baru dilakukan voting. Tapi kan pertama kan musyawarah dulu mufakat. Jangan gontok-gontokan, jangan konflik gitu kan. Nah, saya berharap sosialisasi ini akan saya lakukan di setiap kelurahan. Karena basisnya kan kelurahan bisa melibatkan beberapa lapisan masyarakat, ada RT, RW, LPM, ada Karang Taruna, ada PKM. Nah, mudah-mudahan mereka-mereka ini juga nanti bisa menyampaikan lebih lanjut lah
kepada masyarakat di lingkungan, betapa kita harus menjaga kesatuan dan persatuan Republik ini, betapa kita harus saling menghormati satu sama lain, betapa kita harus saling tolong menolong.